Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik ya. Balik lagi dengan saya di sini di channel Dimensi Mimpi. Masih sama dengan seperti kemarin-kemarinnya, kita akan melanjutkan lagi dari cerita Ngudu Chuo yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Dan video kali ini sudah sampai di part ke-8-nya. Nah, buat kalian nih yang belum nonton di part sebelumnya, saya sarankan untuk terlebih dahulu nonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur dari cerita di part kali ini. Oke ya, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Sekutu di dalam sekutu Desa Tejokromo. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditunjuk untuk orang-orang biasa. Berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi, mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang membuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa ya peran Pak Wikto dalam keterkaitan ini? Jika Pak Wikto bergabung, apakah dia hanya sebagai umpan belaka atau memang sebaliknya? Pertanyaan ini terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Dia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Sumantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mohon maaf Pak, Ibu, apakah jenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Tanya Pak Ustadz Sumantri. Benar Ustadz, kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri, saya baru lihat Ustadz. Ustadz asli desa sini atau bagaimana? Tanya Pak Sumardi. Sebenarnya saya bukan berasal dari desa sini. Saya berasal dari desa sebelah, Desa Wongso namanya Pak. Kehadiran saya di sini karena suruhan dari orang lain yang berada di Desa Wongso, ucap Ustadz tersebut. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan. Mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang? Lalu siapa orang yang berasal dari Desa Wongso yang memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi Pak Ustadz diberitahu oleh seseorang yang berasal dari Desa Wongso. Kok kebetulan sekali ya Pak Ustadz? Apakah orang tersebut dukun? Tanya Pak Sumardi. Bukan, dia orang biasa. Dia sudah dekat dengan saya karena anaknya beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya, ucap Ustadz Sumantri. Sementara itu, JK masih menangisi ibunya. Dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya sendiri. Saya sudah 3 kali memimpin hal seperti ini. Untuk keluarga dari Mas JK sendiri, ini adalah kedua kalinya, jelas Ustadz Sumantri. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar jawaban dari Ustadz Sumantri. Berarti saat kematian almarhumah Kusmawati, Ustadz Sumantri adalah orang yang bertugas sama. Namun siapa orang sebelumnya? Kini Ustadz Sumantri meminta kepada JK untuk berdiri tegap. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihan. Berlarut-larut, berpura-pura malah nyanyi ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang gak wajar Pak. Aku sendiri heran, siapa ya pelaku dari semua ini? Tanya Ustadz Sumantri. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi, saat di mana Ibu Sumi melangkah pergi dari tempat, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumi, titip anakku. Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Dia tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. Tolong jaga adikku. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Sumantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Dia sangat yakin suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga anaknya Kusumawati. Ada apa Bu? Tanya Pak Sumardi. Pak Ustadz, jenengan berasal dari Desa Wongso kan? Tanya Ibu Sumi. Benar Bu, ada apa ya memangnya? Suasana menjadi hening sejenak. JK, Ustadz Sumantri dan juga Pak Sumardi menatap Ibu Sumi secara bersamaan. Apakah kau tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus? Tanya Ibu Sumi.
Mengenai itu, di mana rumahnya? Ustadz Sumantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Ibu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang tepat. Sebaiknya kita bicarakan ini di tempatmu saja, Bu, ucap Ustadz Sumantri. Mereka pun meninggalkan pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi, akan tetapi dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Kita berpindah ke rumah almarhumah Kusumawati. Pak Wikto mengenakan lagi pakaiannya. Ia kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Aku harap semuanya benar-benar dalam kendali yang aman. Pak Wikto terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Pelan-pelan Pak Wikto menyadari kesalahannya. Entah mengapa ia sangat merindukan mendiang istrinya itu. Sebagai seorang laki-laki, tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk baginya. Keadaan memang membuatnya setegar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan-hutan untuk mencari mangsa. Namun hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Persis seperti Pak Wikto, hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu, dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu, dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Ia pun mendekatkan dirinya ke hadapan wajah Pak Wikto, sembari memberikan ciuman manisnya. "Apakah kamu sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur?" tanya Bunda Melati. Pak Wikto tidak bisa berbohong. Kali ini tatapannya berubah seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati. Dia menahan dengan kuatnya agar air mata tidak terjatuh serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendamnya akan apa yang dirasakannya saat itu juga. Tidak Bun, aku tidak memikirkan hal ini. Ketahuilah Wikto, laki-laki saat berbohong matanya akan menerka-nerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi lebih takut jika apa yang dipikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar, Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wikto sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati sendiri. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Dengan tatapan yang penuh berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Yaudah Bun, mari kita lanjutkan ritualnya. Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah, Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitaran rumah Pak Wikto, karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar sembari melihat keadaan luar. "Bunda sudah selesai?" tanya Bagus. "Sudah anakku. Bagaimana dengan penguburannya? Sudah selesai?" tanya Bunda Melati kepada Bagus dan yang lainnya. Dari kejauhan nih, mereka melihat rombongan para warga yang sudah berduyun-duyun kembali menuju ke rumah Pak Wikto. Mereka sudah terlihat dari kejauhan. "Baiklah, kita harus pergi dari tempat ini." Sebelum pergi nih, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wikto dengan tatapan yang penuh gairah. Sebentar lagi, wadah dari Temit Manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap rumah kalian semua direnovasi setelahnya. Bi Imah dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Begitu juga dengan Pak Wikto. Mereka tahu jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, itu artinya pembagian hasil akan dilakukan. Mesin mobil segera dihidupkan oleh Bagus. Cici menuju ke bagian depan berdekatan dengan Bagus. Sedangkan Bunda Melati dan juga Bi Imah, mereka berada di tempat duduk bagian belakang. Mereka pun perlahan meninggalkan Pak Wikto yang masih berdiri di hadapan rumahnya dengan isi kepala yang penuh kebingungan.
Sebelum Ustadz Sumantri dan juga Ibu Sumi membahas terkait lebih dalam akan kematian dari Ibu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan JK ke rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, JK langsung memeluk tubuh Ibu Sumi, seperti halnya ikatan sebuah keluarga. JK tidak ingin jika Ibu Sumi meninggalkannya. Lalu JK membisiki sesuatu tepat di telinga Ibu Sumi. "Bu, jangan sampai mati ya." Kalimat itu tentunya membuat Ibu Sumi terketuk hatinya. Ia tidak membayangkan jika risiko untuk memecahkan masalah ini seperti berada di ambang kematian. Kedua tangan Ibu Sumi benar-benar bergetar. Dia bahkan tidak mampu untuk mendekap balik tubuh JK karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh JK seperti kalimat yang sangat indah didengar, namun sangat menyayat hati dan terus terngiang-ngiang di dalam kepala. Selepas memeluk tubuh Ibu Sumi, JK pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Hari itu Ibu Sumi melihat seorang anak yang kehilangan arah. Dia bahkan tidak mengenal dengan jelas terkait bagaimana jadinya jika seorang anak hidup seorang diri dan hanya menuduh takdir sebagai penyebab kematian dari ibunya. "Bu, ibu gak apa-apa?" tanya Pak Sumardi. "Apakah kematianku sudah dekat, Pak?" ucap Ibu Sumi. "Lah, ibu ngomong apa sih? Pak Mali tahu ngomong seperti itu," jawab Pak Sumardi dengan nada tingginya. "Orang-orang terdekat kita sudah dikuburkan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah takdir yang membuat kita meninggal seperti ini? Atau karena kehendak manusia yang memang ingin mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisinya sendiri?" Kalimat itu membuat seorang Ustadz Sumantri pun terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian dari Ibu Heni membuat luka banyak orang, termasuk Ibu Sumi sendiri. JK seolah-olah meminta kepadanya untuk bisa mengungkapkan siapa pelakunya, walaupun sudah jelas di depan mata jika Bunda Melati adalah pelaku dari pengaturan ngunduh jiwa ini berlangsung. "Jadi, apakah kita bisa melanjutkan obrolan kita?" tanya Ustadz Sumantri. Iya Ustadz, sebelum bulan pengantin tiba, aku ingin semuanya terselesaikan." Ibu Sumi pun akhirnya mengantarkan Ustadz Sumantri menuju ke rumahnya. Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwa beserta penumpasan orang-orang yang berkaitan dengannya. Sementara itu, di Desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang hari ini ingin menjemputnya untuk menuju ke tempat Bi Imah. Sudah beberapa hari rasanya Dini tidak dirias lagi oleh Bi Imah. Rasanya Dini masih ingin memiliki riasan cantik yang lebih memesona agar bagus calon suaminya itu selamanya terpikat dengannya. Dan tidak berselang lama sebuah mobil Toyota datang tepat di hadapan rumahnya. Dini langsung menampilkan wajah senangnya. Akan tetapi dia gak nyangka jika di dalam mobil tersebut terdapat wanita lain yang duduknya tepat bersebelahan dengan Bagus. "Cici?" ucap Dini. Cici kemudian keluar dan mempersilahkan kepada Dini untuk memasuki bagian depan mobilnya. Dengan wajah yang emosi, Dini pun langsung meminta kepada Bagus untuk menjelaskan mengapa Cici bisa duduk bersebelahan dengannya. "Mas, kok Cici sih yang duduk di depan? Tadi kami habis ngelayat. Posisinya Bunda di belakang dan Cici di depan. Jadi mau gak mau ya, untuk mempercepat waktu kita langsung menuju ke rumah kamu tanpa memindahkan Cici terlebih dahulu." Dini masih menampakkan wajah kesalnya. Cemburunya lebih dulu membakar hatinya tanpa mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah wanita Mas Bagus. Dia tidak mau jika tempat duduknya didahului oleh wanita yang lainnya. "Kalian berdua memang benar-benar pasangan yang serasi," ucap Ibu Imah. Dini hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Bi Imah dan juga Cici yang kali ini berada dalam satu mobil yang sama. Padahal Dini pengen bermesraan lebih dalam dengan Bagus. Namun apa daya, kedua orang ini benar-benar mengganggu momen percintaannya. "Ya gak apa-apa Tobi, lagian juga sebentar lagi kan Dini akan resmi menjadi istriku," goda Bagus. Tiba-tiba Dini menjadi salah tingkah. Ia tersenyum lebar-lebar seakan kekecewaannya telah terbayarkan dengan rayuan maut dari mulut Bagus. Namun kegembiraan Dini tidak berlangsung lama. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama langsung menambahkannya. "Memangnya Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus?" tanya Cici. Dini langsung menoleh ke arah belakang. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke Cici. Tampaknya apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Dini benar-benar meyakini jika Cici juga memiliki perasaan yang sama seperti dengannya. "Bukankah kau seorang wanita? Apa salahnya menutup mulutmu dengan rapat?"
Bagaimana jadinya jika kamu yang merasakan di posisiku saat ini? Tanya Dini. Sudah sayang, Cici cuma bercanda, ucap Bagus dengan menenangkan Dini. Maksud Mbak Dini ini bagaimana? Perasaanku jika berada di posisimu? Sudah sangat jelas, aku tidak akan memperbolehkan siapapun untuk menduduki singgasanaku. Apalagi jika ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu, aku akan menumpaskannya, jelas Cici. Bi Imah langsung menyumpal mulut Cici dengan tangannya. Dia kemudian meminta maaf kepada Dini dengan kalimat buruk yang baru saja dikatakan oleh Cici barusan. Aduh, maaf Dini, anakku itu cuma bercanda. Wajar saja. Yang baru saja meninggal adalah orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi dia sangat terbawa emosi. Tiba-tiba Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah depan. Sedangkan Bagus, dia seperti terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan di Bi Imah. Tunggu dulu, ucap Dini. Kenapa lagi sayang? Tanya Bagus nih. Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah belakang. Sembari tersenyum, ia pun kemudian kembali menanyakan sesuatu seusai Bi Imah mengatakan kalimat yang membingungkan itu. Bukankah Cici belum ada riwayat menikah atau apapun? Jika memang yang dikatakan oleh Bi Imah benar, berarti calon dari Cici adalah pria yang sangat istimewa bukan? Tanya Dini. Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam. Sembari menatap Bagus yang sama kebingungannya, Cici pun langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kok diam aja, Ci? Tanya Dini. Tidak berselang lama, Bagus langsung mematikan mesin mobilnya. Dia seperti sudah sangat emosi dengan sifat kekanak-kanakan dari Dini dan juga Cici. Jika kalian berdua masih ribut, silakan turun, ucap Bagus dengan tegas. Seketika suasana menjadi hening. Dini langsung menampilkan wajah sedihnya. Dia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Namun dalam hatinya yang paling dalam, Dini sangat terkejut dengan sifat Bagus yang tiba-tiba menjadi marah seperti itu. Dan akhirnya Bagus pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Tidak berselang lama mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Bi Imah untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke rumah bersama dengan Bi Imah. Sedangkan Cici, dia masih menunggu Bagus untuk masuk juga ke dalam rumah. Mas, gak mau masuk? Tanya Cici. Aku di luar aja. Aku lagi pengen sendiri, ucap Bagus. Cici pun mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus, seolah-olah menjadi reuni baginya. Cici pun meminta maaf kepada Bagus karena emosinya tidak bisa dikontrol dengan benar. Maafkan aku mas, aku tidak ingin jika kamu jatuh ke orang lain selain aku. Lepaskan Ci, bagaimana nanti kalau Dini tahu? Gak mungkin lah mas, Dini kan masih di dalam, masih dirias tuh sama ibuku. Lepaskan sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajah cermin dengan begitu kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba, air matanya menetes dan jatuh tepat di pipinya yang halus. Benar kata ibu, pria itu bukan sebaik-baiknya pria yang akan aku nikahi nanti, ucapnya sembari mengantongi dua sisir rias yang menurutnya sangat berfungsi. Kita beralih ke desa Tejokromo, rumah Ibu Sumi. Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Sumantri. Dia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini, ucap Ustadz Sumantri. Bunga ini, ucap dari Pak Sumantri. Bunga ini adalah sesuatu yang sangat kubenci semenjak wanita yang kucintai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aku tidak bisa melupakan wajahnya yang membiru tatkala kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya saat itu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terbunuhnya wanita yang dicintai oleh Ustadz Sumantri tersebut. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan, cintanya melebihi apapun. Akan tetapi, semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, entah mengapa, aku dicampakkan begitu saja olehnya, jelas Ustadz Sumantri. Maksudnya, wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya, Pak? Tanya Ibu Sumi. Benar, dia memintaku untuk menjauhinya. Padahal, ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan, jelas Pak Ustadz Sumantri.
2 orang keempat orang tersebut memiliki ikatan darah, sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Aku mendapatkan cerita ini langsung dari si ibu wanita ini, jelas Pak Sumantri. "Tunggu, siapa wanita yang kau maksud itu, Pak?" tanya Ibu Sumi. "Maksudnya wanita yang kucintai itu?" "Benar, Rahayu namanya." "Hah, sudah kuduga, Pak." "Hah, kalian mengenalnya?" "Aku juga sudah mengetahui cerita ini langsung dari si ibu wanita tersebut." "Mbak Suryani kan namanya?" tanya Ibu Sumi. "Benar, Mbah Sur. Dia adalah ibu dari Rahayu." Ibu Sumi tersenyum. Dia nggak menyangka jika dunianya sangat sempit. Bahkan untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan, semuanya seperti telah tersedia di dekatnya. "Bagaimana Ibu Sumi dan Pak Sumardi bisa mengenal beliau?" "Aku dan suamiku, Pak, ingin membongkar ngunduh jiwa yang sudah terjadi di desa ini. Katanya korban dari ngunduh jiwa ini juga berada di desa lain seperti desa Wongso. Nah, maka dari itu, Pak, aku ingin mengetahui lebih dalam karena kami berdua, Pak, didatangi langsung oleh sosok Rahayu." "Hah? Rahayu mendatangi kalian?" "Benar, Pak. Dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati, korban ke-8 dari ngunduh jiwa." Ustadz Sumantri pun terdiam sejenak. Dia kemudian ingin lebih tahu secara dalam terkait dengan informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwa. "Namun, dari semua informasi yang aku kumpulkan, aku belum mengetahui bagaimana kinerja dari ngunduh jiwa itu berlangsung. Lalu, apa hubungannya dengan Pak Wikto dengan Bunda Melati, Pak?" Ustadz Sumantri tertawa mendengar kalimat serius yang diucapkan oleh Ibu Sumi. Baru kali ini Ibu Sumi melihat seorang ustadz yang agamis tertawa terbahak-bahak seperti sedang kesetanan. Tampaknya dia mengetahui banyak hal terkait apa yang baru kali ini ia dalami selama dirinya menjadi seseorang yang berada di dekat dengan kehidupan yang sangat keras itu. "Ibu ingin tahu apa peran dari Pak Wikto?" tanya Ustadz Sumantri. "Memangnya apa peran dia, Pak? Kalau ibu pengen ngerti, dia itu adalah sampah yang ingin dibersihkan kembali. Namun sejatinya dia hanyalah sampah karena telah menumbalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati." "Hah? Jadi Henny ditumbalkan? Dan pelaku dari ngunduh jiwa ini adalah 2 pasangan bukan suami istri dan 1 orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi perias pengantin di bulan pengantin nanti." Dan itulah teman-teman ceritanya dari ngunduh jiwa di part 8 ini ya. Dan kita akan lanjutin lagi seperti biasa, kita akan beralih ke part 9. Tapi bukan di sini. Kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan akan cerita kelanjutannya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Dan juga buat kalian yang suka cerita ini, kalian boleh dong klik like-nya untuk penyemangat gitu. Dan yang belum subscribe nih, silakanlah diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan apa ya lagi ya? Oh ya, buat kalian yang ingin berkomentar tentang cerita ini, bagaimana pendapat kalian gitu, unek-unek apa yang ingin kalian sampaikan ketika sudah mendengar cerita ini, kalian boleh deh tulis apa aja di kolom komentar ya. Sekalian absen aja gitu, biar saya tuh tahu siapa sih yang nonton cerita ini gitu kan. Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan part 9-nya di video berikutnya ya. Saya di sini pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.